semeton, buat para pemula yang masih pemula jangan dulu deh main bahan ini ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena bahan ini cukup sulit ya. Apalagi kalau kita mengawali suka bonsai. Jadi saran saya lebih baik jangan dulu main bahan bonsai ini ya, yaitu Santigi. Nah, Santigi memang terkenal sangat bagus dari segi karakter batang, kemudian nilai jualnya juga sangat-sangat fantastis karena bakalan saja yang belum tumbuh bisa ya karakter ya, ukuran medium dengan karakter bagus sudah bisa nyentuh angka jutaan ya. Itu ya teman-teman. Jadi bukan bermaksud saya untuk tidak merekomendasikan kalian pengen belajar bonsai dari bahan Santigi ya, bukan bermaksud untuk meremehkan kemampuan kalian di awal-awal suka bonsai, tetapi saran saya lebih baik kalau kita mengawali main bonsai ya, lebih baik main yang pertumbuhannya cepat. Saya ambil contoh seperti Kimeng, Sancang, kemudian Kaliandra, bisa juga seperti itu ya, Sakura juga lumayan, Kawista, itu ya, itu yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Waru juga, jadi waru sangat cepat. Jadi untuk bahan Santigi ini saya kira untuk yang baru-baru suka bonsai atau mau belajar bonsai lebih mendalam lagi, lebih baik jangan dulu ya, karena perawatannya untuk bonsai Santigi kalau kita nggak paham memang sangat sulit ya. Saya pernah punya 2 bakalan Santigi di awal-awal saya suka main bonsai dan nggak karu-karuan ya, nggak ketemu trik untuk menyuburkan bahan bonsai dari Santigi itu ya. Nah, kalau masukan dari teman-teman, cukup pakai pasir Malang ya, pasir Malang dan Dekastar, itu aja katanya udah cukup dan bisa subur. Tetapi saya udah terapkan itu ya, pertumbuhannya kurang bagus juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sangat sulit? Atau bahan Santigi milih-milih ya, milih-milih orang, bukan milih-milih orang ya, tapi milih-milih lingkungan ya teman-teman. Karena kalau pencinta Santigi, kalau suka dengan Santigi, lingkungannya mendukung. Jadi Santigi itu suka lingkungan yang panas, kemudian dekat dengan pantai. Umumnya seperti itu ya teman-teman. Tetapi kalau buat ada juga teman-teman yang berhasil main Santigi walaupun di daerah yang sejuk itu karena udah benar-benar ilmunya mendalam ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu saran saya, kalau kita awal-awal main bonsai lebih baik ya Santigi karena pertumbuhannya juga lambat kalau di daerah dingin. Apalagi di daerah saya ini agak sejuk, tidak terlalu full sinar. Jadi ya nggak karu-karuan ya hidup segan mati tak mau. Kurang lebih seperti itulah perumpamaan untuk bonsai Santigi di tempat yang sejuk ya. Itu ya teman-teman. Nah, itu saran dari saya. Kita lanjutkan ke proses pembentukan Santigi ya. Jadi ini saya sekedar sharing dan juga memberikan tontonan request dari teman-teman untuk membuat konten tentang Santigi ya, proses penekuan Santigi dan sebagainya. Dan kebetulan saya kemarin dapat main di temen, dapat bahan Santigi on the rock, katanya sih dari biji, dan katanya sih nggak usah disiram pakai air garam ya. Jadi ini memang udah sesuai sama lingkungan di tempat saya beli itu. Nah, di tempat saya beli itu di Kelungkung juga nggak terlalu panas dan nggak juga dingin. Jadi biasa-biasa ya cuacanya. Nah, ini bahan udah on rock, udah lumayan, akarnya udah mencengkram. Tinggal kita lakukan proses pembentukan awal ya. Jadi untuk proses pembentukan awal untuk Santigi ini saya langsung bentuk untuk cantik-cantikan ya. Konsepnya on rock gaya
slanting ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bahan santigi yang ketiga ya, yang ketiga dari saya benar-benar suka bonsai. Ini bahan santigi yang ketiga yang saya beli, yang saya wiring ya. Jadi semoga bahan ini saya bisa apa ya, ya dari sekian banyaknya sharing sama teman-teman yang bergelut atau yang penghobi santigi, sharing seperti itu, semoga pohon ini bisa subur ya, sesuai dengan saran-saran yang udah saya dapat dari teman-teman ya. Nah, untuk santigi ini medianya pakai pasir Malang dan juga Dekastar ya teman-teman. Nah, nanti mungkin treatmentnya setelah saya lakukan proses pembentukan seperti ini ya, mungkin disiram pakai air garam ya, atau air pantai lah, air laut, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan juga intens pemupukan fermentasi kotoran kambing ya, air fermentasi kotoran kambing. Jadi semoga bisa subur, dan nanti berselang beberapa bulan saya akan update lagi bagaimana kondisinya, apakah treatment yang saya lakukan atau perlakuan yang saya lakukan bisa membuat pohon ini tetap sehat, tetap subur, bahkan makin subur ya. Kita lihat aja 2-3 bulan ke depan bagaimana kondisi dari pohon ini. Nah, sementara sekarang proses pembentukan awal udah lumayan kebentuk, karena juga konsepnya cantik-cantikan. Jadi untuk santigi ini saya kira udah lumayan lah bentuknya dibandingkan dengan kita melihat yang tadi ya. Oke, itu ya. Jadi proses pemangkasan santigi, usahakan di bagian bawah ranting yang akan dipotong itu ada cabang ataupun mata tunas ya, tunas yang udah tumbuh tunas ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Karena santigi nggak bisa di pruning habis daunnya, ataupun kalau ada batang yang menjulur kemudian kita potong, nggak ada yang udah rubus di bawah potongan itu, bisa saja mati katanya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk proses pembentukan dibandingkan yang tadi seperti ini ya. Jadi ini dia hasil karya kita kali ini. Semoga teman-teman bisa sedikit tidaknya menginspirasi lah, dapat inspirasi dari video ini dan juga bermanfaat buat teman-teman pemula ya. Jadi untuk proses ganti pot saya belum lakukan karena ini proses wiring, jadi saya ambil satu-satu ya. Sekarang proses pembentukan pertama, kemudian kita lapisi lagi dengan plastik wrap atau plastik buah. Kemudian potnya belum saya ganti, untuk medianya juga belum, cuma ditambahkan Dekastar. Nanti proses repottingnya juga saya akan buatkan video. Oke teman-teman, sekian konten kali ini. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat dalam konten kali ini, dan terima kasih buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Sukses semeton bonsai.